Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program Menyapa Kita dengan Renungan Firman Tuhan, atau menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, sebelum saya sampaikan apa yang ingin saya sampaikan, mari kita saksikan sebuah rekaman video sebagai bahan renungan bersama. Mengkritik saya menyampaikan kebenaran di dalam kitabmu. Orang yang makan babi bakal dibakar. Sebagai saudara, saya menyeru saudaraku keluar segera dari sana sebelum kalian dibakar. Saya mau menyelamatkan Anda. Jangan makan babi, karena itu akan dibakar. Jangan memanggil Yesus Tuhan, karena Anda akan diusir Yesus. Masa ada orang memperingatkan Anda kebaikan Anda justru gengsian? Sama aja lo narik orang Kristen ke Islam, Bang. Ya terserah penilaian saudara. Islam itu tidak gampang, tidak seperti dalam agamamu. Itulah sebuah rekaman video yang sudah saya bagikan agar kita renungkan bersama. Bagaimana seorang apologet muslim, dia berkata bahwa dia sementara menyampaikan kebenaran agar orang-orang Kristen keluar dari hal yang tidak benar. Saya mau menyampaikan kepada kita semua, orang ini tidak menyampaikan kebenaran, tapi dia menyampaikan sebuah kebohongan hanya untuk menipu umat-umat Kristen, saudara. Tidak ada di dalam Alkitab orang makan daging babi akan dibakar, saudara. Saudara tidak bisa samakan agama Kristen dengan agama-agama yang lain. Orang-orang Yahudi selamat apabila mereka melakukan hukum Taurat. Mungkin agama saudara juga demikian. Namun orang-orang Kristen itu berbeda. Orang-orang Kristen ini ada di dalam hukum kasih karunia. Selamat bukan karena perbuatan baik. Selamat bukan melakukan hukum Taurat. Selamat karena menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi agama Kristen agama yang luar biasa. Dikasih kesempatan masuk surga sepanjang hidup di dalam kebenaran firman Yesus Kristus. Nah, masalah makan daging babi, Alkitab tidak pernah melarang itu kepada orang-orang Kristen. Justru orang-orang Kristen melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Sebelum Tuhan buat aturan kepada bangsa Israel, Tuhan tidak pernah melarang itu. Kejadian 9 ayat 3. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu. Seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi semua hewan di darat, di laut, di udara, itu boleh dimakan, saudara yang terkasih. Memang di imamat itu Tuhan buat aturan kepada bangsa Israel. Namun dalam perjanjian baru, Tuhan mau orang Kristen kembali ke aturan yang pertama. Semua yang bergerak boleh dimakan. Ya, dalam Kisah Rasul 10 ayat yang ke-15, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepada Petrus, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Tuhan saja nyatakan halal, masa kau larang orang Kristen jangan makan daging babi? Jadi saudara tidak bisa menipu dengan pola pandang saudara tanpa melihat kembali ke Alkitab. Jadi tidak ada bilang makan daging babi dan orang itu dibakar. Tidak ada. Sorga tidak ada urusan dengan daging babi. Sorga itu berurusan dengan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Saudara tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketaatan saudara melalui hukum agama itu tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Karena keselamatan itu cuma anugerah datang dari Yesus Kristus. Nah,
Masalah tadi yang saudara berkata, jangan panggil nama Yesus. Sebenarnya itu yang Anda maksudkan dalam Matius 7. Ya, dengan perikop hal pengajaran yang sesat. Di ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendakku yang di surga, kehendak Bapakku yang di surga. Jadi surga tidak bisa disogok dengan nama Yesus. Banyak orang-orang melayani pakai nama Yesus, tapi sungguh-sungguh prakteknya itu menyesatkan banyak orang. Ya, dia pakai nama Yesus, tapi prakteknya itu lain, saudara yang terkasih. Contoh, dia melayani pakai nama Yesus, tapi dia terus melakukan kejahatan, maka tetap saja dia tidak bisa menerima anugerah keselamatan. Di mata Tuhan itu jahat. Contoh saja, dia melayani pakai nama Yesus, tapi dia menyimpan kepahitan, menyimpan dendam. Firman Allah berkata, jika dia tidak mengampuni, Tuhan juga tidak akan mengampuni. Jadi nama Yesus itu tidak bisa pakai untuk kita sogok masuk surga. Tapi percaya Yesus, tinggal dalam kebenaran, supaya kita boleh menikmati anugerah keselamatan. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, nama Yesus, dan mengusir setan demi nama Yesus, dan mengadakan mujizat-mujizat demi nama Yesus. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah dan daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang panggil nama Yesus, orang melayani menggunakan nama Yesus, orang boleh rajin gereja dan menyembah nama Yesus. Tapi kalau langkah hidupnya tidak sesuai dan tidak menyenangkan Tuhan, maka tetap saja dia akan ditolak. Namun surga itu hanya bisa terima ketika mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Tidak ada jalan yang lain. Jalan yang lain tidak akan pernah sampai ke surga selain lewat Yesus Kristus. Jadi tadi sekali lagi, apologet muslim tadi dia bukan menyampaikan kebenaran, tapi dia menyampaikan kebohongan. Karena apa yang dia ngomong tidak sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab. Saudaralah yang harus keluar dari situ, agar saudara bisa menerima anugerah keselamatan. Ingat, yang punya surga dia bernama Yesus. Haleluya.